Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasantri yang berbahagia. Pagi ini kita melanjutkan pengajian kitab Mabadi Fiqhiyah juz 4. Semoga barokah. Mari kita mulai. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istinja'u utawi cewek iku wajib ba'dal istibra'i dalam sause amrih lebaran saking kotoran. Jadi bersuci dengan cara cebok itu wajib setelah orang tersebut selesai mengeluarkan kotoran. Misalkan kencing, ya sudah bersih, kencingnya sudah tidak keluar lagi. Kemudian misalkan beraknya sudah habis, tidak keluar lagi. Misalkan dengan cara jalan dibuat berdiri atau jalan itu sudah tidak keluar lagi, atau dengan berdehem 3 kali itu tidak keluar lagi, maka itu dianggap istibra atau bersih, maka wajib untuk cebok. Liqaulihi krono dawi Gusti Allah Ta'ala halim maulur sinten Allah fihi iku tetep ing dalam masjid Kuba rijalun utawi pira-pira wong lanang yuhibbuna kang padha demen sapa rijal ayyatahharu ing yen to sesuci sapa rijal, yen to sesuci sapa rijal. Wallahu utawi Gusti Allah iku yuhibbu demen sapa Allah al-mutatahhirina ing pira-pira wong kang sesuci kabeh. Kewajiban untuk cebok ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam Masjid Kuba itu terdapat beberapa laki-laki yang suka untuk bersuci, sedangkan Allah itu menyukai orang-orang yang suka bersuci. Ayat ini asbabun nuzulnya, sebab-sebab diturunkannya ini untuk menjelaskan tentang para jamaah yang tinggal di Masjid Kuba. Mereka itu senang ketika sudah selesai dari buang air itu bersuci dengan cara istinja atau cebok. Wal afdalu utawi kang luwih utama fil istinja'i ing dalem cewek iku ayastadmira yen to peper sapa wong, bil hijarati kelawan watu. Sumayut bi'uha nuli ngerut gureni sapa wong ing hijarah bil ma'i kelawan banyu. Yang paling utama atau yang paling ideal dalam cebok itu yang pertama menggunakan batu, diusap pakai batu dulu. Misalkan kencingnya atau tempat mengeluarkan beraknya diusap pakai batu, kemudian ditindaklanjuti dibasuh dengan air. Itu yang paling ideal. Jadi batu dulu, kemudian dibersihkan dengan batu, kemudian dibasuh dengan air. Wa yajuzu lan wenang apa al-iktisaru ngringkes alal ma'i ing atase banyu au ala salasati ahjarin utawa ing atase telu pira-pira watu yunako kang den bersihaken bihna kelawan salasati ahjarin apa al makhraju nggon metune najis malam tata jawas dalam selagine orang liwati apa an najasatu najis sofhatahu ing bokonge wong wa hasafatahu lan capile wong dan boleh cebok itu hanya menggunakan air. Jadi yang biasa berlaku di kalangan kita di Indonesia itu kebanyakan cebok itu menggunakan air. Boleh hanya menggunakan air saja, atau menggunakan 3 batu yang dengan 3 batu itu bisa membersihkan kotoran yang keluar. Jadi boleh memakai 3 batu tanpa memakai air.
Ini kalau memang najisnya itu tidak keluar dari area pantat, artinya boten mencret, tidak melebar kemana-mana sampai kentol, sampai dengkul atau apa, dan juga tidak keluar, kalau kencing tidak keluar dari itu capil atau topi baja kemaluan laki-laki, itu tidak sampai melebar sampai pupu atau sampai dengkul, tidak sampai di situ. Jadi kalau keluarnya itu memang keluar langsung lepas, yaitu bisa cebok dengan menggunakan tiga batu, atau mungkin yang sekarang ini biasa dilakukan itu yang serupa dengan batu, misalkan sesuatu yang bisa membersihkan, yang biasa sekarang itu pakai tisu, seperti di hotel-hotel itu pakai tisu. Ini liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza istasmara ing dalem nalikane peper sapa ahadukum salah sijine sira kabeh, fal yastasmir mongko becik peper sapa ahad salasan kelawan ping 3. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika salah satu dari kalian semua itu cebok, maka hendaknya ceboknya itu tiga kali. Jadi saya ulangi, yang paling utama cebok itu adalah dibersihkan pakai batu, usap pakai batu, kemudian dibasuh dengan air. Ini yang paling ideal. Tapi umpama hanya pakai air saja seperti yang biasa kita lakukan, itu boleh. Atau memakai batu saja, boleh 3 batu. Atau barang-barang yang serupa dengan batu, barang-barang yang bisa membersihkan, misalkan kain atau tisu. Tapi kalau pakai makanan tidak boleh, sesuatu yang dimuliakan itu tidak boleh. Misalkan pakai roti itu tidak boleh. Misalnya sama rotinya akeh, kemudian untuk cebok ya tidak boleh, itu penghinaan. Ada bukodo ilhajati utawi iki ku nerangaken tata kramane nekani hajat, adab buang hajat atau adab buang air. Yustahabu den sunahaken liqadil hajati kedue wong kang nekani hajat, apa ayyakula yen to ngucap sapa qadil hajat inda dukhulihi ing dalam nalikane manjinge qadil hajat baital kholai ing WC, ngucap bismillahi a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'is, ing donga bismillahi a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'is. Bismillahi kelan nyebut asmane Gusti Allah, a'udzu nyuwun kebaroksa ingsun billahi kelan Gusti Allah minal khubusi saking setan lanang kang jember, wal khaba'isi lan setan wadon kang jember. Disunahkan bagi orang yang mau buang air atau buang hajat ketika hendak masuk kamar mandi atau WC, ini mengucapkan doa bismillahi a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'is, dengan menyebut nama Allah, aku berlindung dengan Allah dari gangguan setan laki-laki yang kotor dan setan perempuan yang kotor. Wa yakula lam yanto ngucap sapa wong inda khuruji ing dalem nalikane metune wong, alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani, ing donga alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi tetep kedue Gusti Allah, alladzi rupane zat adhaba kang wis ngilangi sapa alladzi anni ando saking ingsun al adza ing piloro, wa afani lan muga marasaken sapa alladzi ing ingsun. Dan disunahkan ketika hendak keluar dari WC, artinya sudah selesai buang hajat,
disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku kotoran yang menyakitkan. Kotoran yang menyakitkan. Dan semoga Allah menyehatkanku. Wa yahrumulan haram alaihi ing atase qadil hajat apa ayas takbila yen to madhep sapa qadil hajat al kiblata ing arah kiblat au yastadbiraha utawa yen to mungkuri sapa qadil hajat ing kiblat fi syahra'i ing dalem ora-ora. Dan diharamkan bagi orang yang buang hajat, ketika buang hajat haram menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini ketika buang hajatnya itu di tanah lapang, artinya tanpa penutup. Kalau di WC, tempat-tempat yang disediakan untuk buang hajat yang ada penutupnya, tidak apa-apa menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini yang dimaksud ketika tidak ada penutup di daerah yang tanah yang lapang. Wa ayyabula lan yento nguyuh sapa wong foko kubrin ing dalem ndure kuburan, dan haram ketika kencing di atas kuburan. Jadi mengencingi kuburan itu haram, karena yang ada di kuburan itu seharusnya ya tetap dimuliakan walaupun dia sudah mati, maka haram untuk kencing di atas kuburan. Wa yukrahu dan makruhaken lahu ketui qadil hajat apa ayyabula yen to nguyuh sapa qadil hajat iman halih wong kang ngadet. Dan makruh hukumnya kencing sambil berdiri. Jadi kencing sambil berdiri itu makruh. Wa fil ma'ilan ing dalam banyu ar-raqidi kang meneng. Dan juga makruh kencing di air yang tidak mengalir. Kalau air yang menggenang tidak mengalir, air yang diam itu makruh dikencingi. Wa tatasyajarati lan ing dalam ngisor-ngisore uwit al-musmirati kang bisa ngetokaken woh. Dan makruh kencing di bawah pohon yang bisa berbuah, baik kencingnya itu pada waktu pohonnya berbuah ataupun tidak berbuah, tetap makruh. Wadililan dalam ngisor-ngisore ayub nggon ngiyup. Dan makruh kencing di tempat bernaung, artinya tempat itu biasa digunakan oleh orang untuk ngiyup, untuk bernaung dari panas matahari ataupun dari hujan. Fasilitas-fasilitas umum yang biasa digunakan untuk ngiyup, untuk berlindung dari panas ataupun hujan itu makruh dikencing. Wa fi mahabbir rihi lan endalem gon nyupe angin. Kemudian makruh kencing di arah bertiupnya angin. Wal mutasalilan gon adus. Kemudian kencing di tempat yang digunakan untuk mandi, biasanya enggak adus, kencing itu makruh. Wal mahalilan panggonan asulbi kang atos. Kemudian kencing di atas tempat yang keras itu juga makruh. Wasako bilan dalam bulungan. Kemudian makruh juga kencing di dalam lubang leng. Tahu leng ya? Leng itu ya biasa untuk leng kepiting. Itu lubang-lubang itu makruh untuk dikencingi. Watakalumilan omong-omongan, makruh kencing dengan sambil ngomong-ngomong digeri hajatin, krono liyane hajat, ngomong-ngomong, ngobrol. Jadi makruh ngobrol kencing sambil ngobrol yang tidak ada faedahnya. Wa hamlumalan go perkara fihi kang iku tetep ing dalem dzikrullahi utawi asmani Gusti Allah. Dan makruh
kencing atau buang hajat sambil membawa sesuatu yang di situ ditulisi asma Allah, misalkan kencing atau berak sambil membawa azimat atau membawa kaligrafi yang di situ ada asma-asmanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzubika min hali ahli nar. Walhamdulillah ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.